Kemudian kita lanjut ke poin nomor 2 mengenai pelaksanaan. Tadi kita sudah bahas mengenai perencanaan apa saja sih yang harus disiapkan, kemudian kita masuk ke tahap pelaksanaan. Nah, di pelaksanaan ini pengawas penimbunan itu harus mencegah timbulnya kondisi bahaya selama kegiatan pengawas penimbunan, selama kegiatan. Dengan cara pengawas penimbunan harus memperhatikan yang pertama kondisi lalu lintas, cuaca, menghentikan pekerjaan jika terdapat kondisi bahaya, posisi pengawas harus selalu berada di luar jarak atau radius manuver unit, dan yang terakhir, sebelum memindahkan bendera batas penimbunan, pengawas menginformasikan kepada operator untuk menghentikan kegiatannya terlebih dahulu. Nah, ini poin-poin yang harus dipastikan oleh pengawas, beberapa poinnya, Pak. Kemudian tadi mengenai front pit aktif. Nah, kalau di disposal agak berbeda, Pak. Suara Pak Dian nggak kedengaran, Pak. Oke, Pak, mohon maaf, putus lagi nih, Pak. Oke, di prosedur yang tadi itu dibahas mengenai 3 tipe penimbunan, yaitu penimbunan di area kering, penimbunan di area genangan air, dan yang terakhir adalah penimbunan di area rawa. Nah, beberapa poin yang harus dipastikan itu adalah jarak dampingnya, Pak. Jadi 4 meter, contohnya untuk Cat 777, 4 meter itu adalah dari asnya roda ya Pak, dari asnya roda sampai dengan ke crest-nya. As roda sampai dengan ke crest-nya. Inilah yang disebut dengan 4 meter. Di sini fungsi tanggul itu bukan sebagai stopper. Bukan sebagai stopper. Kemudian untuk di Cat yang 789, 5 meter itu juga sama, itu dari as roda, dari tengah roda sampai dengan crest-nya. Dan si roda ini itu tidak mengenai tanggul yang ada di belakangnya, Pak. Kemudian bila terjadi retakan, maka dari posisi ujung retakan itu digeser, Pak, 4-5 meter lagi. Jadi ini crest-nya yang tadi, crest disposal kita, tapi di belakangnya ada retakan, maka dampingan aktif kita itu kita geser. Di posisi crack itu atau retakan tersebut dibikin tanggul, kemudian HD itu hanya boleh damping 5 meter Pak, atau 4 meter sesuai dengan tipe unitnya. Dari as roda sampai dengan ke titik retakan tersebut. Kemudian setelah didamping baru dilakukan spreading oleh doser. Nah, ini di air, Pak. Penimbunan di area genangan air. Nah, penimbunan di area genangan air yang pertama yang harus jadi concern itu adalah jarak dampingnya harus 10 meter. Yang kedua, tinggi dampingannya harus 5 meter. Nah, yang menarik di sini, di prosedur ini, 10 meter itu bukan dari as roda, Pak. Tapi dari slope terluar dari tanggul yang kita bikin ke arah crest. Jadi kalau 10 meter itu Bapak dari as roda, berarti Bapak sudah lebih aman di sini. Tapi kalau misalkan
Kalau misalkan yang Bapak maksud 10 meter itu adalah posisi as rodanya di sini kemudian tanggul di belakangnya, ini kurang Pak. Jadi kurang jarak damping Bapak. Jadi yang harus diingat di sini itu adalah 10 meter itu adalah dari tanggul terluarnya ke arah crash, kemudian tinggi dampingan antara air dengan crash itu harus 5 meter Pak. Kemudian jika ada retakan, maka seperti perlakuannya seperti yang tadi, di offset 10 meter, kemudian didamping baru di spreading lagi, Pak. Kemudian kalau di rawa, Pak, poinnya adalah jarak dampingnya itu tinggi dampingannya harus 2 meter, kemudian jarak dampingnya harus 20 meter. 20 meternya juga sama, yaitu dari sisi lereng tanggul terluar ke arah crash, itu yang 20 meter, bukan dari as roda. Itu yang harus selalu kita ingat. Ini 2 meter. Kemudian ini untuk layer pertama atau tahap pertama, kalau kita damping di area atau lokasi endapan rawa. Untuk tahap selanjutnya ini bisa sesuai dengan kajian geotek. Jika geotekniknya mengizinkan untuk boleh tinggi dampingnya 5 meter, nah ini kita boleh damping untuk 5 meter, Pak. Tetapi kalau misalkan dari hasil kajian geotekniknya tetap diminta harus mengikuti prosedur 2 meter, maka kita lakukan 2 meter, tetap 2 meter, Pak. Oke, kemudian di lapangan juga kita ketahui, Pak, bahwa seperti yang di area operasionalnya LATI, kita melakukan blending, Pak. Blending bagus. Ini salah satu contoh ya, Pak, ya. Ini contoh saja. Jadi salah satu kajian dari geotekniknya PTBC pada saat melakukan blending material yang damping, meminta jarak damping itu harus 8 meter, Pak. Jadi jarak dampingnya harus 8 meter. Ini adalah lokasi atau jatuhan dari material blending tersebut. Jadi ini bukan rawa ya, Pak, ya. Jatuhan dari material blending tersebut. Kemudian rasio blendingnya itu harus 3:1. Jadi 3:1 di sini maksudnya adalah 3 material bagus dengan 1 material lunak atau material rawa atau material lumpur, harus 3:1, Pak. Nah, 3:1 ini maksudnya seperti apa? Misalkan kelas HD Cat 777 dengan kapasitas 40 sampai dengan 42 BCM, anggaplah 40 BCM. Berarti 120 BCM atau 3 kali hauler yang membawa material bagus di blending dengan 1 kali hauler material tidak bagusnya, Pak. Jadi bukan misalkan satu tandemnya adalah Cat 777, satu lagi itu adalah HD 465, kemudian yang Bapak maksud 465 3 kalinya 3 kali 465 dengan 1 kali unit yang membawa 1 unit 777, bukan seperti itu, Pak. Jadi dengan volume yang sama. Jadi volumenya harus sama, 3:1. Kemudian terdapat cincin atau banwall minimal 30 meter dari crash disposal. Mundurnya ada? Nah, ini salah satu contohnya di operasionalnya LATI. Kemudian ini adalah salah satu bentuk form untuk serah terima soil ya, Pak, ya, di area soil. Nah, apa saja sih yang kalau misalkan kita mau damping soil, apa saja sih syarat-syarat yang harus kita penuhi? Kemiringan slope-nya harus kecil dari 25 derajat, tingginya harus 10 meter, sudah dilengkapi pita survei, disposal soil wajib, dan sesuai dengan desain disposal. Yang